Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat yang ke-6. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Saudara, bisakah saudara membayangkan pada satu malam saudara berada di sebuah stasiun kereta api. Saudara akan naik kereta yang terakhir tengah malam. Saudara tahu waktu datang ke sana waktunya masih 30 menit lagi. Saudara lapar dan saudara mulai memesan makanan. Saudara asik makan sembari membuka handphone. Dari satu akun ke akun lain saudara scrolling. Lagi asik-asik makan dan scrolling HP saudara, telepon berbunyi. Seorang teman menelepon saudara, asik lagi saudara. Mendengarkan suara dia, engkau ngobrol sembari makan. Tanpa saudara sadari, kereta yang saudara tunggu sudah datang. Dan bel dibunyikan beberapa kali. Tapi saudara nggak fokus. Saudara asik ngobrol sembari makan. Saudara baru sadar 5 menit kemudian ketika kereta itu telah berangkat. Dan itu kereta terakhir dan saudara ada di kota orang lain. Dan saudara tidak punya dana untuk membeli tiket yang lain. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Saya percaya saudara berkata, "Aduh, kenapa aku nggak fokus? Aduh, kenapa aku sibuk dengan HP aku? Gimana aku pulang?" Betul tidak? Walaupun saudara tidak punya dana lagi untuk membeli tiket yang baru. Walaupun itu bukan kota saudara, tapi masih lumayan lah. Entah bagaimana caranya saudara bisa berangkat besok. Tapi tidak demikian dengan hidup yang telah Tuhan habiskan kesempatannya. Ketika kematian datang saudara, tidak bisa diulang lagi. Saudara-saudara, Allah telah memberikan banyak kesempatan kepada umatnya, kepada engkau dan saya untuk berubah dan bertobat. Tapi sayangnya kita terlalu sibuk saudara. Dengan banyak aktivitas dari pagi sampai malam, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kita baru sadar setelah bel kematian itu berbunyi. Lalu kita sadar it's too late. Semuanya telah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu penyesalan seperti apapun sudah terlambat. Tak ada yang bisa memutar ulang lagi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Beruntungnya saudara, sebelum lonceng kematian itu kita dengar. Dan jiwa kita berangkat bersama dengan malaikat ke dalam kekekalan. Firman ini kita dengar. Satu peringatan keras kepada engkau dan saya. Pergunakan kesempatan yang Allah berikan. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini. Ada seorang yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Lalu saudara, sudah 3 tahun dia datang, ternyata dia tidak menemukan buah di pohon ara ini. Pengurus itu mulai jengkel dan berkata, pemiliknya mulai jengkel dan berkata pada pengurusnya, "Tebanglah pohon ini, buat apa ia hidup di tanah ini dan percuma? Aku sudah 3 tahun datang dan tidak mendapati buahnya." Saudara-saudara, itu kejengkelan sang pemilik. Dia mengharapkan buah tapi tidak berbuah. Lalu dia pesan kepada pengurusnya, "Tebang, buat apa ada di sini? Aku tidak mau lagi pohon ini." Nah, saudara bisa bayangkan
Kalau pohon itu bisa mengerti bahasa manusia, keringat dingin mulai menetes, perasaannya mulai cemas. Betul kak? Dia tidak pernah berpikir bahwa hari itu adalah hari di mana dia hidup untuk terakhir kali. Kalau dia bisa ngomong, barangkali dia berteriak, Tuhan, Tuhan jangan kasihani aku Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong sabar sedikit. Aku akan berbuah, aku janji akan berbuah Tuhan. Jangan tebang aku. Rasanya kapak sudah ada di akar pohon. Ketajamannya sudah dia rasakan. Atau seperti narapidana, saudara, yang pada malam itu datanglah sipir penjara atau penjaga penjara. Siapkan hatimu, siapkan pakaianmu. Sebentar lagi eksekusi matimu akan dilaksanakan. Wow, saudara bayangkan kalau pohon ara itu engkau atau saya. Berapa orang di antara kita yang siap menghadapi Allah dalam kematian? Saudara, saya percaya banyak orang tidak siap. Banyak orang masih berdoa dengan air mata dan memohon kepada Tuhan, sabarlah Tuhan. Ampuni aku yang tidak mempergunakan kesempatan yang Engkau berikan. Tolong Tuhan, please, 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 jangan ambil nyawaku. Atau kita berargumen, Tuhan, aku mau menikah. Tuhan, anakku masih kecil-kecil. Tuhan, aku kepala rumah tangga, siapa yang mengurus mereka? Saudara-saudara, kita penuh dengan ketakutan. Kenapa saudara? Karena kita tidak siap. Kepada orang Yahudi yang merasa diri lebih benar daripada orang yang mengalami tragedi, Tuhan mau mengatakan, tragedi itu bukan hukuman Tuhan. Tragedi kematian dalam musibah itu cuma peringatan buat kita yang masih hidup. Hati-hati, nyawa kita bisa terbang setiap saat. Karena itu bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, untungnya saudara, perumpamaan ini belum selesai. Ketika keputusan sudah diambil oleh pemilik daripada pohon ara, pengurusnya berkata, Tuhan, bisakah beri dia waktu 1 tahun lagi? Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Artinya sabar, beri kesempatan lagi Tuhan, terakhir sekali, beri kesempatan. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, tebanglah ia. Saudara, di sini muncul kesempatan yang luar biasa yang dibukakan oleh pengurus kebun anggur itu. Beri dia kesempatan lagi. Kalau pohon ara bisa mengerti bahasa manusia dan bisa ngobrol dengan si pemilik, dia akan berteriak, betul Tuhan, aku janji Tuhan, I promise, saya akan berbuah tahun depan, saya akan berbuah, betul, beri aku kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini jelas, siapakah pemilik kebun anggur dan pemilik pohon ara itu? Bapa Surgawi, Sang Pencipta. Siapakah pengurus itu? Yesus Kristus. Siapakah pohon ara itu saudara? Orang Israel, umat Allah yang merasa dirinya luar biasa tidak berdosanya. Lalu merasa lebih baik daripada orang-orang yang tertimpa tragedi itu. Tetapi saudara, pohon ara itu juga melukiskan engkau dan saya. Gereja yang mengabaikan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Jangan sampai lonceng kematian telah berbunyi, baru kita berkata, Tuhan sabar. Aku mau bertobat. Aku mau berubah. Sabar Tuhan. Saudara, ketika kesempatan Tuhan berikan, kita harus bersyukur dan hidup dengan serius. Dan menghargai kesempatan yang Allah berikan. Saya ingin saudara mendalami perumpamaan ini. Yuk kita pikirkan. Apa artinya kesempatan yang Tuhan berikan itu? Yang dibuka oleh pengurus kebun anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mengantarai antara pemilik yang melambangkan Allah Bapa dengan kita yang melambangkan pohon ara itu. Saudara, apa artinya kesempatan yang diberikan oleh pengurus itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita bisa menghargai kesempatan itu, kita baru tahu betapa kasihnya Allah. Dia tidak jahat, saudara. Kenapa dia mau menebang pohon ara itu? Ada argumennya, dia tidak semena-mena. Argumen yang pertama, kenapa dia mau menebang pohon itu? Karena pohon itu tidak berbuah. Betul tidak? Saudara, pohon ara itu ditanam untuk berbuah. Betapa kecewanya pemiliknya ketika menanam pohon untuk mengambil atau menikmati buahnya. Ternyata tidak berbuah. Lalu kesimpulannya apa? Buat apa pohon ini ada di tengah taman ini? Tebanglah dia. Betul? Yang kedua, saudara, kenapa pohon ara itu hendak ditebang? Karena pohon itu seharusnya berbuah. Seharusnya. Kenapa seharusnya? Saudara, tidak ada alasan untuk pohon itu tidak berbuah. Kenapa? Dia ditanam bersamaan dengan pohon anggur. Saudara, pohon anggur itu pohon yang merambat. Kalau tidak dikasih penyangga, dia tidak bisa naik. Pohon ara itu besar, saudara, seperti ini. Bisa 3 meter, bisa 5 meter, bisa 11 meter, saudara. Jelas, dari penyerapan sinar matahari, pohon ara lebih menyerap sinar matahari lebih banyak. Dari penyerapan sari-sari makanan, pohon ara itu akarnya kemana-mana. Layak dia berbuah karena menerima privilege yang luar biasa, saudara. Tapi ternyata tidak berbuah. Seharusnya berbuah, tapi tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon ara itu bisa berbuah 1 tahun 3-4 kali. 1 kali bisa ratusan buahnya. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kecewanya pemilik kebun anggur itu. Pemilik pohon ara itu. Yang ketiga, saudara, kenapa pohon ara itu mau ditebang? Karena pohon ara itu sudah lama ditunggu untuk berbuah. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sudah 3 tahun aku datang. Kesannya pohon ara itu berumur 3 tahun. Tidak, saudara. Sudah 3 tahun aku datang. Bukan berarti pohon ara itu berumur 3 tahun. Saudara, sudah 3 tahun dia mengharapkan buah dari pohon ara ini. Jadi pohon ara itu sudah seharusnya berbuah. Tahun pertama dia datang, gak berbuah. Sudah waktunya berbuah tapi tidak berbuah. Dia sabar. Tahun kedua dia datang, sudah seharusnya berbuah, tidak berbuah. Tahun ketiga habis kesabarannya. Ketika tidak berbuah, tebanglah pohon ara ini. Jadi saudara, pemilik kebun anggur itu atau pemilik pohon ara itu punya argumen yang kuat. Sudah seharusnya berbuah tapi tidak berbuah. Keputusan final, tebanglah pohon ara ini. Saudara-saudara, pernahkah engkau membayangkan Allah Tritunggal di surga sudah menimbang-nimbang lalu bercakap dengan 3 oknum Allah Tritunggal. Lihat orang itu. Kita memberi banyak privilege kepada dia. Dia melayani Tuhan. Dia mendapatkan banyak fasilitas dari kita. Dia pendoa, dia majelis, dia pengurus, bahkan dia hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Tapi sebetulnya hidupnya tidak berbuah. Dia tidak memuliakan Tuhan, kecuali memuliakan dirinya sendiri. Saudara pernah membayangkan hal seperti itu? Hidupmu, hidupku sudah dirunding-runding Allah untuk diakhiri. Karena Allah melihat kita seperti pohon ara yang sibuk dengan ranting-ranting, daun-daun, lalu memamerkan kemegahan kita. Lihatlah, dari segala pohon aku yang paling rimbun, aku yang paling kuat. Tapi di mata Tuhan kita nggak ada buahnya. Saudara-saudara, rasakanlah kekecewaan Allah. Berapa banyak di antara kita yang siap? Jangan-jangan hidup kita seperti pemuda tadi yang menantikan kereta tengah malam. Cuma sibuk dengan aktivitas kita, gadget kita. Kita tertawa sendiri dengan kepuasan kita. Lalu kereta itu lewat.
Kesempatan itu lewat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang dilambangkan sebagai pengurus kebun ara, betapa sabarnya dia. Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin, masih kemungkinan, tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Oh saudara-saudara, kalau pohon ara itu bisa mendengar dan mengerti perkataan Yesus, dia meneteskan air mata. Mungkin pohon ara itu berkata, benar, aku akan berusaha berbuah. Terima kasih ya, engkau telah membela aku di depan pemilikku. Maafkan aku kalau aku tidak mempergunakan kesempatan selama ini. Maafkan aku kalau cuma merimbunkan ranting-rantingku dan daun-daunku dan merasa bangga dengan keberadaanku. Maafkan aku. Aku janji untuk berbuah. Kesempatan muncul bukan? Saudara, ada banyak orang sebagai pendeta. Saya mendoakan orang-orang yang sakit. Ada orang yang di tengah sakit yang betul-betul ganas, terminal illness. Bernasar kepada Tuhan. Yang saya dengar sendiri, kalau Allah menyembuhkan aku, Pak Beni, hidupku akan kupakai untuk melayani Tuhan. Seumur hidup, sisa hidupku akan kupakai untuk memuliakan Tuhan. Setelah sembuh, beberapa orang berubah hidupnya. Betul-betul menjadi satu pribadi di mana orang selalu melihat kemuliaan Tuhan hadir dalam hidupnya. Kebaikan hatinya, kemurahannya, sikap hambanya melayani Tuhan. Tapi sebagian lagi setelah sembuh, yang dipamerkan bukan Allah yang baik. Dia berkata sama teman-temannya, kalau kamu sakit kanker, di Singapura ada dokter yang hebat, Ciami. Kau lupa, mereka lupa, atau dia lupa saudara. Yang menyembuhkan itu Allah melalui dokter yang Ciami. Aduh saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang yang tidak tahu diri di mata Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Agar kita tidak jatuh seperti itu, yuk kita pikirkan. Apa artinya kesempatan yang telah Tuhan berikan? Yang pertama saudara, kita harus punya konsepsi bahwa kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan yang terakhir. Tidak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Engkau dan saya akan misconception saudara. Akan mempunyai kesalahpahaman terhadap kemurahan hati Tuhan. Kalau kita mengatakan masih ada kesempatan lain. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan harus kita anggap ini kesempatan yang terakhir. Perhatikan pengurus itu berkata, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Kalau tidak, tebanglah dia. Pengurus itu tidak berkata, Tuhan, sabar. Kasih dia 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Atau Tuhan, jangan batasi waktunya. Pasti lambat laun dia berbuah. Enggak. Berikanlah dia kesempatan tahun ini lagi. Berarti kesempatan itu kesempatan terakhir. Mungkin saudara berkata, tapi Pak di bagian lain, saya ingat kok Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Betul. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Mungkin sudah terlalu panjang sabarnya buatmu dan buatku. Tapi panjang sabar bukan berarti tidak ada akhir sabarnya. Seperti tali kita berkata, tali ini panjang loh. Tapi kita tetap yakin ada ujungnya kan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup lebih panjang, kita harus menganggap itu kesempatan terakhir. Bodohlah kita kalau kita tidak mempergunakan dengan takut akan Tuhan. Dan masih bermain-main dengan dosa yang kita perbuat, dengan kenikmatan yang bertentangan dan menjijikkan hati Tuhan. Jangan sampai bel kematian itu berbunyi. Lalu berkata, aku kira masih ada kesempatan lagi Tuhan. Jangan permainkan Tuhan. Saudara, saya masih ingat.
Satu kali saya datang ke gereja, rekan pendeta berkata, Pak Beni, apakah kamu punya waktu untuk menutup peti, memimpin kebaktian tutup peti pagi ini jam 9? Saya kaget. Hari itu hari Senin, saya ingat. Siapa yang meninggal? Seorang remaja yang pagi tadi, yang kemarin tertabrak, bukan kemarin, yang pagi ini tertabrak truk. Wow. Tapi dia bukan anggota gereja, saudara. Tapi gereja tetap melayani. Lalu saya datang ke sana, saudara. Saya datang ke sana, yang saya lihat di peti mati itu depannya, itu foto seorang anak remaja yang masih pakai seragam abu-abu dan putih. Umurnya 16 tahun, kelas 2 SMA. Lalu saya berkata sama papanya dan mamanya, kenalkan saya pendeta Beni. Bapak, ibu, saya akan memimpin kebaktian tutup peti sebentar lagi. Boleh saya ngobrol sebentar? Rupanya papa mamanya sudah kenal saya. Pak Beni, saya kenal Pak Beni. Terima kasih ya Pak ya, sudah mau memimpin. Tidak apa-apa. Boleh saya tanya kenapa anak bapak? Saudara, dia berkata, tadi pagi dia bangun terlambat. Saya bangunkan dia. Karena tidurnya kemalaman, Pak. Akhirnya dia tidak mandi, langsung ngebut naik motor ke sekolah. Dan melalui sebuah truk. Bannya selip dan masuklah dia ke kolong truk. Seluruh perutnya pecah, Pak. Mati di tempat. Wow. Lalu yang lebih lagi miris lagi, saudara, papanya berkata begini. Pak Beni, tahu gak? Anak saya ini waktu SD senang ke sekolah minggu, Pak. Kalau cerita dari sekolah minggu sudah dia dengar, dia ingat terus, Pak. Dia ceritain sama mamanya, dia ceritain sama saya, dia kagum sekali sama Yesus. Tapi itu waktu SD, Pak. Setelah dia memasuki remaja, dia bergaul dengan pergaulan yang bebas. Judi, minum, nggak karuan Pak hidupnya. Beberapa kali saya mau peringatkan, nak bertobat, nak berubah. Bahkan pernah dia berkata salam sama Tuhan Yesus. Aduh Pak, saya sakit hati dan bingung. Tapi sekarang semua sudah terlambat. It's too late. Seperti kereta malam yang telah pergi. Tidak ada yang mampu untuk mengembalikan kereta itu. Dan menunggu engkau dan saya. Saudara, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup ini adalah kesempatan terakhir. Itu pun karena panjang sabar Allah. Ayo serius pada beliau, Allah yang berdaulat, yang suci dan kudus. Jangan permainkan lagi. Bertobat dari dosa-dosamu. Datang pada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kau tahu kesempatan terakhir itu diberikan karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Karena permohonan sang pengurus kebun anggur itu. Yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Engkau diciptakan Allah bukan untuk jadi sampah. Engkau orang yang mulia, engkau biji mata Allah, engkau anak yang terhilang, yang selalu ditunggu untuk pulang. Kasih sayang Allah terlalu besar untuk kita orang-orang berdosa. Karena itu dia kirim putra tunggalnya untuk menyelamatkan engkau dan saya. Walaupun harga yang harus dibayar adalah nyawa anaknya sendiri. Saudara, kesempatan itu kesempatan yang terakhir. Hargai itu. Yang kedua, mari kita perhatikan nilai kesempatan yang Allah berikan itu. Kesempatan itu singkat waktunya. Pohon ara itu diberi waktu 1 tahun lagi. Betul tidak? Kalau tidak berbuah akan ditebang. Memang 1 tahun itu 12 bulan. Memang 1 tahun itu 365 hari. Tapi kalau tidak dipakai kesempatan itu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya
lonceng kematian itu berbunyi di sana, apakah kita baru akan berkata, aku mau berubah? It's too late. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah bahwa waktu kesempatan yang Tuhan berikan itu terus berjalan. Alkitab mengatakan hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi dalam pengalaman hidup kita, ada banyak teman-teman kita, ada banyak kenalan kita, ada banyak tetangga kita yang meninggal lebih muda dari kita. Betul tidak? Itu menandakan, saudara, betapa singkatnya waktu hidup manusia di dalam dunia ini. Kalau hidup saja sudah singkat, betapa singkatnya kesempatan terakhir. Dengarkan saya, saudara. Kalau hidup manusia itu singkat, katakanlah dari ujung tepi mimbar ini sampai ujung tepi ini. Saya nggak tahu ini 70 tahun, 80 tahun, 120 tahun, tetap singkat bukan? Betapa singkatnya kesempatan terakhir yang Allah berikan. Celakanya kita tidak tahu singkat waktu kita itu berapa lama. Itulah misteri hidup yang Allah tutup dari engkau dan saya. Mungkin singkat waktu yang Allah berikan masih 20 tahun. Tapi bisa juga tinggal 2 tahun. Tapi bisa juga tinggal 2 hari atau 2 jam. Istri saya baru bercerita kemarin, Ben. Ada seorang ibu yang punya anak gadis. Disayang luar biasa. Malam tahun baru, gadisnya dipanggil mamanya dari loteng. Dipanggil ke bawah, turun nak. Begitu gadisnya turun, kakinya terserimpet saudara. Lalu jatuh, kepalanya membentur anak tangga. Langsung meninggal dunia. Malam pergantian tahun. Ketika mereka hendak jalan-jalan dan melihat kembang api dan petasan. Berakhir di rumah duka. Betapa singkatnya hidup ini. Kalaupun kita bisa hidup 120 tahun, 80 tahun, 60 tahun, tetap satu kali harus kita pulangkan. Karena hidup ini adalah pinjaman bukan? Sama saudara seperti kontrak rumah. Saudara mau kontrak 20 tahun, 2 tahun atau 2 bulan, ya namanya kontrak. Satu kali harus dipulangkan rumah itu kepada pemiliknya. Saudara-saudara hargai kesempatan yang Allah berikan. Karena itu kesempatan terakhir dan singkat waktunya. Saya kenal seorang pemuda. Dia berkata, Pak Beni, 3 bulan lagi kami mau merit. Yalah merit lah, kalian sudah pacaran cukup lama. Saudara-saudara, semua sudah ditata rapi. Tempat pesta sudah di booking. Pendeta yang akan meritkan dia sudah dihubungi. Tinggal kartu undangan dibagikan. 2 orang pemuda dan pemuda ini muter dengan motornya. Membagikan kartu undangan. Saudara-saudara, tiba-tiba sebuah WA berbunyi di HP saya. Pak, tunangan pemuda itu meninggal dunia karena kecelakaan. Ini berita yang mengejutkan. Saya telepon anak muda itu. Dia berkata begini, saya nggak tahu kehendak Tuhan apa Pak. Kok jadinya kayak gini Pak? Kenapa? Ceritanya kenapa? Kami pergi membagikan undangan. Mungkin karena saya lelah Pak, saya naik motornya nggak benar. Lalu kecelakaan terjadi, saya tersambar, motor saya tersambar mobil. Dan kekasih saya mati Pak. Bapak tahu perasaan saya baal Pak. Saya nggak bisa nangis. Saya nggak tahu lagi gimana saya harus hidup. Saudara, sekali lagi, musibah tragedi seperti itu bukan hukuman Tuhan. Terkadang Tuhan mau memberikan signal kepada kita yang masih hidup. Hidup kita bisa berangkat dengan tiba-tiba. Bukan cuma kesempatan terakhir itu cuma 1 kali. Tapi waktu dalam hidup kita dan kesempatan itu singkat waktunya. Ayo pergunakan dengan baik.
Hayo bertobat. Hayo berubah. Hayo berubah. Berbuah buat Tuhan. Kalau selama ini saudara hanya hidup buat diri sendiri, mencerminkan impi-impian indah saudara, sekarang sudah waktunya untuk saudara lebih mengenal Allah dan bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin aku lakukan buat kemuliaan namamu Tuhan. Layani Tuhan. Ada orang Kristen seumur hidup cuma datang ke gereja, sudah bagus. Tuhan juga senang dan menghormati dan tidak mengangkat berkatnya. Tapi Tuhan jauh lebih senang kalau engkau hidup untuk menjadi pelayan Tuhan. Di mana engkau ada, engkau mencerminkan Kristus yang selalu mau melayani orang lain. Ambil pelayanan di gereja, saudara. Menjadi pelayan itu berbeda dengan orang dilayani. Dilayani itu senang, saudara. Didoakan, diberkati. Tapi melayani itu merupakan satu pergumulan, betul gak? Berkorban, mendoakan orang lain, terkadang menolong orang lain, juga memberikan persembahan kepada gereja agar rumah Tuhan ini berjalan dengan baik. Waktu kita melayani, tahukah saudara, kita dituntut menjadi seperti Kristus. Tetapi saudara tahu, orang yang imannya bertumbuh bukan saat dilayani, tapi saat menjadi pelayan bagi semua. Itu yang namanya berbuah. Saudara, yuk kapan Tuhan harus lebih panjang sabar terhadap kita? Maukah engkau berkata, Tuhan, aku bertobat. Aku mau berubah. Aku mau berbuah. Terakhir, mari kita hargai kesempatan terakhir yang Tuhan berikan. Kenapa saudara? Karena kesempatan itu satu kali akan habis waktunya. Kembali ayat yang ke-7. Mungkin tahun depan dia berbuah. Masih mungkin. Kalau tidak, konsekuensinya sudah dikasih tahu. Tebanglah dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita, percayalah, satu kali waktunya akan habis. Saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa hidup kita itu seperti pulsa telepon. Kalau paket datanya habis, jangan khawatir. Saudara bisa isi ulang kok. Ada orang yang tanpa sadar menganggap bahwa hidup ini seperti main game, saudara. Kalau game over dan kita kalah, start again. Masih bisa mulai lagi kok. Tapi tidak dengan kesempatan yang Tuhan beri. Ketika kita dilahirkan, detik-detik kehidupan kita itu berjalan. Dan ujungnya adalah kematian dan pertanggungan jawab. Ketika Tuhan panjang sabar sama kita dan memberi kesempatan terakhir, jangan anggap remeh ini. Ini pun waktunya akan berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa gelisahnya kita kalau kita tidak pernah menghargai kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal itu kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Allah ketuk, yang Allah tegaskan kepadamu dan kepadaku untuk mengetuk hati kita. Karena belas kasihannya. Harus ada dalam hidup satu titik di mana kita benar-benar bertobat, menangisi diri kita sendiri dan dosa-dosa kita. Harus ada waktu di dalam hidup kita, satu momentum di mana kita biarkan Tuhan menyucikan segala kekotoran dosa kita dengan darahnya. Harus ada saat atau momentum kita berkata, Tuhan, aku bertobat. Aku manusia berdosa, aku kotor, aku hina. Please Lord, please forgive me. Izinkan Tuhan itu masuk dalam hatimu. Menyucikan segala dosamu dengan darahnya. Dia telah memikul konsekuensi dosamu dengan kematiannya di kayu salib. Apa yang Yesus tunggu ketika dia disalib?
Jeritan orang berdosa yang mengatakan, Tuhan ampuni aku. Tanpa itu, saudara menjadi orang Kristen yang tidak pernah bertobat. Tanpa itu, engkau datang kebaktian ribuan kali, engkau akan tetap sama dengan 25 tahun yang lampau. Kau tetap manusia berdosa yang tidak pernah menghargai kesempatan yang Allah beri. Allah menyayangimu dan menyayangiku. Dia tidak ingin seorang pun pada akhirnya menerima hukuman Tuhan. Dia telah memberikan jalan keluarnya. Sekarang dia memberikan bola itu pada engkau dan saya. Kau mau menerimanya? Engkau mau datang pada Tuhan dan berkata, ampuni aku Tuhan. Pada akhirnya kesempatan itu akan berakhir. Kita bertobat atau tidak bertobat, kesempatan itu akan berakhir. Dan lonceng kematian buat kita dibunyikan. Hanya berbeda sekali. Orang yang sungguh-sungguh memakai kesempatan itu untuk bertobat. Dengan orang yang tidak pernah bertobat. Dan mempermainkan kemurahan hati Allah. Saudara, seorang pemuda yang saya kagum. Namanya Mikhail Robert Marampe. Dia seorang dokter. Bukan cuma itu saudara. Dia itu saudara seorang pengubah lagu. Dia pemain keyboard yang baik. Luar biasa sekali. Nah, saudara, dia berpacaran dengan tunangannya selama 8 tahun. Mereka sudah merencanakan pernikahan beberapa bulan lagi. Maklum sudah pacaran 8 tahun. Sejak dia menjadi mahasiswa kedokteran. 2 orang ini anak Tuhan yang baik. Tapi ketika pernikahannya tinggal beberapa hari, tinggal beberapa bulan. Dia berkata sama tunangannya, Say, boleh gak tunangan kita diundur? Kenapa? Ada banyak pasien yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku kasihan, mereka membutuhkan. Oke Mike, aku tahu hatimu. Dah apa-apa, kita tunda saja. Sampai pasien-pasienmu sembuh. Saudara, tidak berapa lama Dr. Michael bersama dengan pasien-pasiennya terkena COVID. COVID yang hebat menyerang dia, tapi dia masih sempat selfie. Inilah selfie-nya. Kita dengarkan ya, 1 menit saja. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Mikhail Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Saat itu Indonesia berduka. Tim medis berduka. Rekan-rekannya berduka. Keluarganya berduka. Kekasihnya berduka. Anak muda itu telah pergi. Dia tidak pernah melangsungkan pernikahannya. Tapi dia pergi sebagai orang yang berbuah manis buat Tuhan Yesus. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah menunjukkan inilah kualitas hidup seorang anak Tuhan. Bukan berarti Dr. Michael adalah dokter yang sempurna. Bukan berarti dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia telah disucikan oleh darah Kristus dan menjadi mempelai Kristus.
Dia hidup di dalam kekudusan. Dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara, satu kali lonceng kematian itu akan kita dengar untuk diri kita sendiri. Tapi lonceng itu menjadi lonceng kebahagiaan kalau hari ini saudara berkata kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sucikan aku dengan darah-Mu. Aku bertobat. Aku ingin berubah. Aku ingin berbuah. Jadikan aku mempelai-Mu. Seumur hidup, aku akan mempergunakan kesempatan yang Engkau beri untuk kemuliaan nama-Mu. Melayani Engkau dengan segenap hatiku. Maukah engkau berkata, Tuhan, ini aku. Ampuni aku. Mari kita berdoa. Saudara, tenanglah di hadapan Tuhan. Firman ini adalah isi hati Tuhan kepada saudara secara pribadi. Dia sangat sayang kepadamu. Dia sangat sabar kepadamu. Dia tidak rela engkau hidup sebagai sampah. Orang licik, pendusta, penipu yang penuh dengan kekotoran dosa. Engkau diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia. Untuk menjadi pelayan-pelayannya yang memuliakan hidup Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Dia tidak rela untuk kehilangan engkau. Karena engkau adalah biji matanya. Karena engkau adalah anak yang hilang yang selalu ditunggunya. Hari ini dia memberi peringatan yang terakhir yang begitu keras. Sebelum bel kematian itu berbunyi. Maukah engkau datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku. Yesus, terima kasih untuk panjang sabar-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib demi keampunan dosaku. Saudara, ambil waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah waktunya engkau bertobat kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dan katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan menyayangimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin memakai hidupmu menjadi terang yang menyinari orang-orang di sekelilingmu, dan hidupmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang mengambil keputusan, Tuhan ampuni aku bertobat. Semua tutup mata. Siapa yang mengambil keputusan dan tadi berdoa, Tuhan ampuni aku bertobat sekarang ini. Angkat tangan saudara, aku ingin mendoakannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Allah mencintaimu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah waktunya engkau berubah. Inilah waktunya engkau mulai berbuah. Puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Siapakah yang mau berkata, Tuhan, pakailah hidupku untuk jadi instrumen kemuliaan-Mu. Selagi kesempatan engkau berikan, aku ingin melayani sesamaku. Aku ingin melayani gerejamu. Aku ingin memberi apa yang bisa ku beri. Siapa yang berkata, Tuhan pakailah aku, angkat tanganmu. Aku ingin mendoakan engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Bapa di dalam surga, engkau melihat hati dan tangan-tangan yang terangkat kepadamu, yang sungguh-sungguh bertobat karena firman dan kerja Roh Kudus-Mu, yang mengerti bahwa engkau sayang kepada mereka, dan mereka datang kepada Tuhan dan menjerit, Tuhan ampuni aku.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senang mendengar doa seruan pertobatan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengampuni mereka secara pribadi. Tuhan juga Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan berkata, pakai aku menjadi alat kemuliaan-Mu. Mereka sadar bahwa kesempatan dalam hidup ini adalah kesempatan terindah untuk memuliakan Tuhan. Pakai mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu. Pakai mereka untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kami disadarkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Terpujilah nama-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Inilah komitmen kami Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus Mari jadi berkah. kita bangkit berdiri dan katakan kepada Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. tidak selamanya kami muda Tuhan. Tidak selamanya kami sehat. Tidak selamanya kami mempunyai karier yang pencapaiannya tinggi. Tidak selamanya kami memiliki investasi, deposito, dan harta kekayaan. Tapi selamanya hati kami untuk-Mu. Kami hamba-hamba-Mu. Pakai hidup kami selagi kami kuat. Sesuka Tuhan. Sesuka Tuhan. Asal kami memuliakan Tuhan dan jadi pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, kami senang sekali. Karena kami berhutang budi kepada Engkau yang telah mati di salib, mengganti hukuman kami. Pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Katakan yang percaya, amin.